backgroundnya serem juga koas-koasnya ya. Habis ini Alfamart ya. Serem juga. Keras juga koas-koas zaman sekarang ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Kalau suara saya putus atau jaringannya putus, kabari ya. Oke. Jadi kalau kita belajar radiologi itu kita secara umum ya, secara umum itu ada namanya ronsen, ada namanya CT scan, ada namanya USG, ada namanya MRI. Nah, ronsen itu biasa ya, foto ronsen biasa. Kalau CT scan itu dia radiasinya lebih banyak. Tapi jangan takut karena penggunaan CT scan itu kita tetap memperhitungkan baik buruknya atau kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya memang kita membutuhkan pemeriksaan tersebut, tidak apa-apa kita kerjakan. Karena pada prinsipnya semua tindakan itu pasti ada resikonya. Tapi kita memutuskan lebih banyak keuntungan atau kerugiannya, gitu ya. Contohnya pada pasien stroke, jangan sampai kita nggak jadi CT scan karena kita takut radiasi. Jangan, karena kita butuh banget apa namanya menentukan lokasi infaknya, seberapa luas infaknya pada pasien stroke ya. Jadi jangan sampai pasien itu batal CT scan gara-gara takut radiasi ya. Itu jadinya lebih apa ya, lebih fatal jadinya. Oke, kemudian gelombang suara itu USG. USG ini relatif aman ya. Dan USG ini sangat populer di masyarakat karena biasanya dipakai untuk ibu hamil. Kemudian MRI, MRI ini mungkin agak apa? Agak kurang familiar karena tidak semua rumah sakit punya karena harganya cukup mahal ya. Jadi beberapa rumah sakit ada yang punya, ada yang enggak ya. Ini penemu ronsen saya kira lewat dulu lewat ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian ini prosesnya baca sendiri. Nah, ini saya yang mau saya ajari itu ini. Nah, ini adalah foto normal. Nah, foto normal ini kita lihat di sini foto normal itu kita lihat tulang-tulangnya bagus, kemudian apa klavikulanya bagus, paru-parunya bagus, jantungnya bagus ya. Nah, kita lihat di sini kalau baca foto torak itu ada dua, ada AP, ada PA. Kalau PA itu dia dari belakang sinarnya, oh filmnya di depan. Kalau AP sebaliknya sinar dari depan, film di belakang. Ya, bedanya apa dok PA sama AP? Kita itu prioritasnya PA. Jadi semua pasien itu kita bikin PA dulu. Kalau ternyata nggak bisa PA, baru AP. Contoh, bayi misalnya. Bayi baru lahir, jangan disuruh PA ya. Jangan jangan sampai disuruh PA, karena dia nggak bisa berdiri. Jadi kita kerjakan PA, kalau nggak bisa PA, baru AP. Kondisi-kondisinya contohnya bayi, pasien stroke, GCS 3, GCS rendah, nggak mungkin kita suruh PA ya. Pasien kecelakaan, pasien yang sudah nyeri, itu nggak mungkin kita suruh PA ya. Jadi intinya kita PA dulu, kalau nggak bisa PA, baru AP. Oke lanjut. Ini beda PA sama AP, baca sendiri. Cuman yang paling penting itu adalah kalau PA itu kondisi pasiennya berdiri, kalau AP baring atau supine. Kemudian kalau PA dia tidak ada pembesaran jantung. Kalau AP dia ada pembesaran. Jadi kalau PA sama AP itu kalau AP itu dia kelihatan jantungnya kayak lebih besar karena pengaruh dari proyeksi ya. Contohnya gini. Nah ini. Nah, ini ada dua pasien, PA sama AP. Kalau AP, jantungnya ini Pak dua pasien, ini pasien yang sama dipoto dua kali. Jadi yang itu ada PA, ada AP. Kelihatan di sini AP itu dia apa? Jantungnya lebih apa? Lebih gendut, ya? Kelihatan ya? Lebih gendut ya. Padahal pasiennya sama. Itulah makanya terjadi magnifikasi dari jantung. Oke, ya, lanjut ya. Nanti beda PA sama AP yang lain kamu baca sendiri. Nah, ini beda yang lain, kemudian ada posisi pasien, kemudian posisi rotasi pasien, kemudian inspirasinya cukup atau tidak ya. Kemudian artefaknya ada apa enggak ya. Nah, ini penetrasi trakea, ini kriteria-kriteria untuk penentuan chest X-ray. Jantung, kemudian CP. CP itu apa? Bukan kontak person ya. Apa CP kira-kira? Ada yang tahu nggak? Koasnya kalau nggak ditunjuk nggak ada yang mau jawab koasnya. Ya, coba koas-koas alfa midi ini coba jawab dulu. Ada yang bisa jawab nggak? CP itu kira-kira apa? CP, CP angle. Apa sih katanya CP angle? Costoprenicus ya. CP itu adalah costoprenicus. Jadi CP itu costoprenicus itu menentukan apakah ada apakah ada efusi atau enggak ya. Kalau CP-nya tumpul berarti
ada efusi, kalau tajam tidak ada efusi. Lanjut ya. Nah, ini udara, lemak, air, sama tulang. Nah, ini tulang, udara, air, sama tisu. Tisu itu maksudnya jaringan. Maksudnya di sini kalau pasiennya cewek, maksudnya adalah payudara. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini sama, ini trakeal, mediastinum ya. Ini efusi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pendorongan atau penarikan ya. Jadi, prinsipnya itu, kafum torak kita itu kondisinya sudah fix atau tidak bisa lagi dia melebar dimasukin oleh struktur lain yang abnormal. Contoh, misalnya tumor. Tumor itu nggak boleh ada di kafum torak kita. Normalnya manusia itu nggak punya tumor. Setuju ya? Kemudian contoh lagi efusi. Nah, normalnya manusia itu nggak punya efusi. Tidak ada efusi di badan dia. Nah, kalau ada penambahan, itu akan terjadi pendorongan. Kalau ada penarikan, kalau ada pengurangan dari badan kita, itu namanya penarikan. Ya, jadi ada pendorongan, ada penarikan. Ini konsepnya itu sama kayak kita misalnya nonton bioskop, kursinya ada 100. Terus kemudian kita tambahkan lagi nih 70 orang lagi. Otomatis totalnya jadi 170 kan. 170 berarti 170 berarti ada 170 orang dalam bioskop tersebut. Padahal normalnya itu cuma 100 kursinya. Akibatnya apa? Akan terjadi dorong-dorongan. Kayak gitu ya. Ini sama kayak nonton bioskop, kemudian apa? Nonton konser juga gitu ya, nonton bola juga gitu. Kalau dia over capacity, maka akan terjadi pendorongan. Oke ya? Lanjut. Nah, ini penting. Kamu lihat di sini mana trakea yang di tengah, mana trakea yang jauh dari yang terdorong, mana yang tertarik ya. Jadi kita bisa lihat yang tertarik itu contohnya pneumonektomi, total lung collapse, agenesis, sama hipoplasi. Kalau pendorongan efusi pleura, hernia diafragmatika, kemudian tumor paru yang besar, kemudian ruptur diafragma. Nah, ini contohnya. Ini contoh penarikan. Contoh penarikan misalnya ada orang dengan post pneumonektomi. Akibatnya apa? Parunya jadi trakeanya jadi tertarik ke kiri ya. Oke, lanjut. Ini pendorongan. Jadi pendorongan itu pendorongan efusi itu jadi pendorongan efusi akibatnya karena ada efusi yang masif, akibatnya trakeanya jadi terdorong ke kiri ya. Jadi yang kanan itu adalah efusi yang masif mengakibatkan trakea dan jantungnya terdorong ke kiri. Lanjut ya. Nah, ini kolaps. Kolaps itu nama lainnya atelektasis. Jadi kolaps paru kanan mengakibatkan atelektasis ya. Nah, ini sama. Ini kalau ini konsepnya infeksi. Kalau infeksi akibatnya itu tidak ada pendorongan ataupun penarikan, rakannya tetap di tengah. Oke, lanjut. Ada lagi? Ini perbedaan antara pendorongan sama penarikan. Kita lihat di sini. Nah, ini. Yang atas itu kita lihat rakannya tuh tertarik ke kanan, ya. Kalau yang kiri, yang bawah rakannya terdorong ke kiri. Berarti yang kanan itu, yang atas itu adalah atelektasis, yang bawah itu adalah efusi pleura kanan yang masuk. Oke. Sampai sini ngerti nggak beda pendarikan sama pendorongan? Diam semua kok aslinya. Nggak ada yang nggak ada yang menjawab. Karena ini contoh yang lain ya, pneumotorak ya. Ini pneumotorak akibatnya itu trakeanya jadi terdorong ke kanan. Oke ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak mengenai parunya, mengenai beda antara pendarikan sama pendorongan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, oke. Yang lain nggak ada yang nanya ya? Kalau nggak ada,
Nah, ini untuk pengetahuan aja ya. Ini contoh metastasis. Jadi misalnya pasien ada tumor payudara, dia nyebar ke paru. Nah, ini contohnya nih penyebarannya metastasis. Ya, ini yang bulat-bulat itu adalah penyebaran atau metastasisnya. Dia di paru kanan kiri. Oke, ada yang mau tanya nggak mengenai paru? Nggak ada yang mau tanya? Oke, sudah ya. Kalau nggak ada, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini nggak ada yang mau tanya. Maria Adirawi, ngeri-ngeri nama kok sekarang ya. Dok, mohon izin dok sebelum Nanya Pak? ini cuman pelurusan aja kami masih ini dok masih mahasiswa semester 4 bukan koas dok sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Materinya sama kok. Materinya sama dok ya? Iya, sama aja. Materinya sama kok. Karena kan itu kan yang di kan sama aja. Kalau Oke, sip. respirasi kan nggak mungkin kita ngambil semua topik respirasi, nggak mungkin. Jadi harus ada satu topik yang diambil. Sama aja kok. Ini yang kalau radiologi kan intinya kan baca kutub. Ada lagi mau tanya? Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Sudah saya akhiri, saya leave room ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dok.